Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa nafa'tillah rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuk, wa qadha rabbuk. Maka qadha memiliki arti kewajiban. Wa qadha rabbuka, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu ketetapan. Siapakah yang memberikan ketetapan? Rabbuka. Subhanallah. Perhatikan, Allah menyebutkan wa qadha rabbuk. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menetapkan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mewajibkan. Wa qadha. Dan dia telah mewajibkan. Wa qadha, dan dia telah menetapkan. Siapa yang menetapkan? Rabbuka. Subhanallah. Rabb Anda. Rabbuka, Tuhanmu. Rabbuka, Rabbmu. Sinilah seorang mukmin harus faham bahwasanya tatkala kita berbicara Rabbuka, Tuhanmu, maka dia adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nabi Musa alaihissalam tatkala ditanya oleh Firaun, di mana Firaun berkata, "Wa ma Rabbul Alamin?" Siapa itu Rabbul Alamin? Maka Nabi Musa berkata, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Rabb pemilik langit, Rabb pemilik bumi, dan Rabb yang memiliki antara dua langit dan bumi. Subhanallah. Perhatikan bagaimanakah lemahnya manusia, bagaimanakah hinanya manusia, bagaimanakah lemahnya, dhaifnya, ajzunya manusia. Di mana manusia adalah lemah. Dan ingat, yang menetapkan ini adalah Allah. Dan Allah menyebutkan wa qadha rabbuka, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Apakah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Alla ta'budu, janganlah kalian menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka di sini begitu kita berbicara wa qadha rabbuk, maka sesungguhnya dia Allah telah mewasiatkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan. Apa itu? Alla ta'budu, janganlah kalian menyembah illa iyyah. Maka di sini ada nafi dan ada isbat. Pengerjaan semua bentuk sesembah. Illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan kita tiap hari berkata alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu kita berbicara alla ta'budu illa iyyah, maka disinilah seorang muslim harus paham bahwasanya dialah Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kita ingat akan rangkaian firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Saya makan roti, saya subjek makan, predikat, roti objek. Tapi perhatikan bagaimanakah tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada firman Allah iyyaka. Subhanallah. Iyyaka. Di sini Allah Subhanahu wa taala dahulukan objeknya. Jadi kalau di dalam susunan bahasa Indonesia adalah istilah subjek, predikat, objek. Subjek, pelaku, predikat adalah perbuatannya, objek adalah apa yang dikenai, yang dikenal di dalam bahasa Arab namanya maf'ulun bihi. Dan di kata-kata iyyaka, hanya kepada engkau ya Allah, maka di sini adalah maf'ulun bihi. Objeknya didahulukan. Objeknya didahulukan, menunjukkan dialah Allah Subhanahu wa taala
satu-satunya zat yang hanya dialah Allah yang berhak untuk disembah. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah. Begitu kita berbicara wa qadara rabbuka alla ta'budu illa ya, maka di sini seorang mukmin hendaknya memahami bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Demikian, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.